Oke, udah lama banget gua nggak bikin perkonten-kontenan pembahasan permesin-mesinan HP lagi. Soalnya kemarin ada yang komen di video gue kemarin, Bang, bongkar HP dong, udah lama nih gua nggak ngeliat lo bongkar HP. Tapi sorry banget ya, gua agak nggak sempat cuy waktunya. Biasanya kan gue tuh dalam apa ya, dalam sebulan tuh bisa upload tiap hari kan. Coba lu lihat deh video gue di channel ini. Gue terakhir upload tuh berapa hari yang lalu, sekian-sekian hari, kejeda-jeda gitu. Karena aktivitas gue sangat padat sekali ya kan. Anjir. Jadi ya udahlah ya. Tapi gue agak kangen juga ngonten bahas mesin-mesin HP. Nah, di sini gue pengen bahas, ini kita general ya, nggak hanya iPhone, nggak hanya Android, tapi bisa Android, bisa jadi di iPhone juga. Penyebab HP mati total atau rusak. Nah, mati total atau rusak ini dua hal yang berbeda. Antara matot dan rusak ini dua hal yang berbeda. Tapi sebelum lanjut nonton, video ini agak sedikit boring ya, karena gua nggak nyematin apa ya, transisi, edit atau gimana-gimana. Gua simpel aja, polosan aja. Ya, ini lebih ke apa ya, diskusi, discuss aja, curhat-curhat. Jadi kalau lu ada yang mau dibacotin di komen, silakan monggo juga ya kan. Karena ini video agak sedikit boring dan kalian juga bisa tonton video ini mungkin sebelum tidur. Kalau lagi nontonnya siang atau apa, bisa di skip dulu atau sebelum tidur aja. Karena kayaknya video gue yang kayak gini tuh lebih enak didengerin aja, nggak mesti ditonton. Nah, ini gue sambil cerita-cerita biar mungkin pengalaman gue yang ada apa ya, ketuangkan ke kalian semua gitu. Anjay, sok wibawa banget gitu gue, sok pinter banget sumpah nih, stai nih. Oke, jadi sebelum gue lanjut ya, gue harus kasih tahu dulu kalau ini berdasarkan base experience gue, my experience gue. Gue bisa bilang udah bongkar HP lumayan banyak, dan gue bisa bilang gue punya toko online juga, udah ribuan HP gue jual. Jadi gue tahu keluh kesah pelanggan kayak gimana, konsumen kayak gimana yang udah pakai HP bekas, rusak ya karena apa, ini itu. Nah, di sini gue bakal ceritain semua cuy. Jadi jadi siapa tahu ada pengalaman gue yang lumayan berat ini bisa jadi terpindah lah, bisa tertransfer gitu, jadi lu jadi tahu gitu, oh ternyata gini gini gini. Oke, dan gue juga udah bongkar HP tuh mungkin bisa dibilang udah ratusan bahkan ribuan kali buat konten ya kan, terus ngajarin tim-tim gue buat bongkar HP, banyak lah gue bongkar-bongkar HP-HP mulu lah intinya. Tapi gue paling mager sebenarnya sekarang bongkar HP, ribet ya, harus sediain obeng ya, dan kameranya tuh nggak bisa gue pegang gini, harus didudukin di tripod dan lain-lain. Oh, lanjut, ini udah 2 menit anjir intronya. Nah, apa sih penyebab HP itu rusak? Di sini kita bakal bagi klasifikasinya secara terpisah. Yang pertama matot ya, yang kedua rusak. Rusak ini bukan berarti HP-nya mati total ya. Kalau matot udah pasti matot. Nah, kalau kita masuk ke HP matot, nah ini terbagi ada dua juga. Ada mati benar-benar mati total parah, ada mati total tapi itu mati suri, oke? Nah, gue bakal kita bahas dari sisi matot dulu. Dan matot ini ada dua tipe, ada dua versi. Ini menurut sistem gue ya, menurut bacotan gue aja ya. Mati beneran banget, mati total, dan mati suri. Nah, habis kita bahas dua segmen ini, kita baru ke yang rusak. Jadi tiga pembahasannya. Yang pertama, kenapa HP bisa matot? Seperti yang kita tahu, sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan pabrik 100%, pabrikan 100%, tapi kita nggak bisa menyalahkan diri kita 100% juga. Ada yang namanya handphone itu defect ya, cacat produk, dan lain-lain. Itu kita kesampingkan dulu. Gimana cara kerjanya handphone itu bisa menjadi matot? Baik si iPhone ini jadi matot nih, HP udah matot nih. Sama si Samsung ini. Ini HP gua pribadi ya. Nah, gue ceritain dulu dari yang mati total, yang beneran mati total. HP yang beneran mati total itu biasanya itu rusaknya udah di mesin lagi. Lu ganti-ganti baterai, lu jumper baterainya, dia tetap gak bisa. Jumper baterai itu kayak gimana bang? Baterainya lu lepas, lu setrum secara manual ya, isi manual di luar dari si PCB bawah ini. Oke, kasar gitu. Nah, ketika bahkan sampai even lu sampai ganti baterai baru, mesinnya tetap nggak mau nyala. Nah, kalau itu beneran mati total. Kalau yang ini mati suri. Kenapa? Karena handphone ini matot ya. Ini kalau ditekan-tekan dia nggak bakal nyala.
Tapi kalau ketika ganti baterai, handphone ini nyala lagi cuy. Oke, ini mati suri. Jadi, tapi bisa dibilang ini matot ya, karena dinyalain ya nggak bakal nyala. Tapi ketika baterai diganti, bakal bisa nyala HP-nya. Kita bahas dari yang mati total dulu nih. Kenapa HP bisa mati total? Yang pertama, kita lihat dari parameter konsumen make. Banyak orang gak terlalu sadar kalau HP matot itu bisa jadi gara-gara dari perintilan luarnya. Contoh, pakai adaptor. Dan di sini gue bilang ya, sebenarnya banyak ya hal-hal matot yang terjadi ya. Lu bisa cerita di kolom komentar atau lu teknisi biasa bongkar, tulis saya di kolom komentar. Di sini gue bakal cerita yang lebih mudah dimengerti aja. Contoh lu beli HP, entah itu second entah itu baru, lu tuh nggak terlalu peduli aksesoris yang lu pakai itu apa, adaptornya apa. Bang, kayaknya nggak apa-apa deh, gue pakai kabelnya KW aja, adaptornya yang ori, yang penting adaptornya ori gitu. Atau ada di balik nih, bang, gue nggak apa-apa deh pakai kabelnya yang ori, adaptornya KW nggak apa-apa, yang penting kabelnya ori. Atau dibalik, adaptornya KW, kabelnya ori, kabelnya KW, adaptornya ori, pokoknya dibalik-balik gitu. Dan konsumen kayak gitu juga lumayan banyak ya ngechat ke gue di toko gua, di toko online gua, kadang di DM gua udah lama banget anjir nggak buka Instagram. Terus di komen-komen YouTube gua, bang kalau gua pakai kabel KW tapi adapter ori gimana bla bla bla. Men, lo harus tahu ya, kalau aksesoris ini, bagian pengecasan ini adalah hal penyumbang terbesar yang ngebuat HP lu matot, oke? Nah, kalau gitu pertanyaannya, apakah harus pakai yang adaptor ori atau KW tapi kabelnya KW atau dibalik-balik gitu? Saran gue, jangan pakai yang KW, baik adaptor maupun kabel. Sini gue coba jelasin deh. Gue yakin lu udah pada tahu lah sebenarnya. Lo pakai adaptor ori ya, tapi kabel KW misal nih, ini kabel ori tapi kita anggapnya ini KW. Ketika adaptor ini ori ngecas, kabel yang KW itu terminalnya itu gampang rusak ya. Bagian kepalanya ini sering banget rusak, kabelnya putus di tengah-tengah, bisa nyebabin konslet ya. Jadi handphone lo tuh bisa merembet antara adaptor yang meleduk ya, short, atau HP lo yang kena ya. Tergantung situasi dan kondisi, tergantung tingkat kekomplekskan si kabel KW itu kayak gimana lah. Karena setiap kabel KW itu beda-beda anjir. Gue harus bongkar dulu kabelnya biar gue bisa jelasin secara rinci ke kalian. Tapi intinya gini, kalau lo mau yang maksimal, adaptornya yang ori, kabelnya yang ori aja. Tapi mahal banget bang, mahal banget. Apalagi kabel iPhone tuh kalau beli di e-box ya, itu kayak gue udah harus jual harga diri gue dulu gitu. Jawabannya simpel, nih gue kasih lihat nih. Gue pakai adaptor yang gue beli harga 100 ribu cuy, 100 ribuan gitu. Tapi kabelnya ori. Karena sekarang kan iPhone cuma dapat kabel doang. Ini gue udah pakai 1 tahunan aman lancar jaya. Ini gue pakai di iPhone 14 Pro gue, sorry di iPhone 14 Pro Max, di iPhone XR, di iPhone 15 Pro gue, nanti sampai iPhone 16 kalau gue udah beli juga, gue bakal pakai ini juga ya. Karena ini nggak ada masalah ya. Jadi intinya gini, kalau lo mau pakai, lo nggak mampu atau kayak terlalu berat lah buat lo adapter ori, ya lu bisa pilih alternatif yang branded, yang bermerek. Ya lu bisa lihat lah reputasinya, entah itu Ugreen, Unit, merek ya apapun itulah, you name it lah. Ya banyak banget merek-merek yang anchor yang mungkin kalian percaya lah. Gue nggak bisa sebutin satu-satu ya. Intinya seperti itulah. Nah, kabelnya wajib ori. Kabel wajib ori. Kalau iPhone ya kalaupun nggak merek iPhone dari Apple langsung ada MFI-nya. Ya kayak gitu-gitulah. Nah, jadi yang pertama, lu harus cari tahu dulu masalah buat pengecasan. Karena yang paling sering handphone ini berinteraksi dengan barang asing yaitu adaptor. Nggak mungkin dong lu dalam sebulan pakai HP nggak berinteraksi sama ini, ya kan? Oke, sekarang masuk ke segmen yang berikutnya kenapa bisa matot. Yang pertama ini sepele banget ya, dari bagian data. Seperti yang kita tahu, handphone itu misalnya kapasitasnya 16 GB. Lu taruh belum lagi udah kepake buat sistemnya dan lain-lain. Misalnya sisanya 10 GB ya. Dari 16 sisanya 10 GB misalnya. Lu taruh foto, file video dan lain-lain bla bla bla. HP lu selama lu udah pakai setahun 2 tahun itu jarang dibersih-bersihin datanya, apalagi boro-boro bersihin di reset nggak pernah ya kan, apalagi dibersihin aja nggak pernah, apalagi di reset gitu. Nah, dari memory storage yang tersisa 10 GB itu, misalnya lu sering banget pakai 9,9 GB, tersisanya dikit banget. Itu bisa jadi handphone lo tuh matot di software ya. Nyetak ya. Entah itu stuck logo, nggak mau masuk menu. Nah, itu paling banyak sih terjadi di iPhone-iPhone jadul. Ya, di Android juga ada. Tapi paling banyak kasus kayak gitu di iPhone jadul.
Kasusnya kenapa bang? HP-nya itu ciri-cirinya mati total karena software. Jadi gini, datanya terlalu banyak ya, nggak bisa ngeproses lagi sinannya, otomatis ya masukin NAND baru atau di reset secara manual. Lepas dulu tuh chipnya. Bongkar mesin, chipnya dilepas dulu dan lu nggak bisa ngerjain sendiri, lu harus ke teknisi. Tapi kalau buat yang bandel bisa sekalian upgrade storage ya. Tapi dijual HP lo jadi ketahuan banget bongkaran kan. Intinya kerusakan matot yang kedua itu dari software. Gara-gara software HP lo jadi boot loop, stuck logo, whatever lah bahasanya. Jadi nggak bisa masuk ke menu dan nggak bisa dipakai. Otomatis ya udah mati total. Tapi mati total dalam tanda kutip dari software. Kalau yang pertama tadi dari hardware ya kan. Nah, mati total yang berikutnya kenapa bisa terjadi? Kebanting, kepentok, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau HP-HP baru itu resistensinya buat benturan masih kuat. Tapi kalau buat HP yang udah lama, handphone ini tuh kalau panas bertahun-tahun ya, ini siklus udara yang ada di sini, tingkat apa ya, kekuatan timah dan lain-lain ini merenggang. Jadi ketika lo nggak sengaja cerutak gitu ya, nggak hanya layar lo aja mungkin yang bisa pecah, mesin ini berguncang, vibrasi-vibrasi di dalam ini ngelepas komponen-komponen kecil yang tak terlihat secara kasat mata ya, lo harus di zoom dulu pakai alat dulu baru kelihatan. Biasanya HP-HP yang matot karena kebanting itu umurnya udah lumayan lama atau HP baru tapi sering banget kebanting cuy. Oke? Hal-hal kayak gitu tuh sering banget terjadi. Tapi itu bisa banget secara kalau Kang Servis tuh bisa langsung analisa ya. Oh ini matotnya karena kebanting. Biasanya bodi udah penyok-penyok dan lain-lain ya kan. Matot yang keempat kenapa bisa terjadi? Karena handphonenya kerendam air. Kerendam air. Untuk kasus kerendam air ya, HP yang misalnya ada sertifikat IPIP-an, lu harus tahu juga historinya. Kalau lu beli HP bekas, entah dia udah pernah ganti baterai, ganti apa. Karena shieldnya ini kan ada pelindung karet-karet adhesif lagi ya, itu buat debu, air semua nggak masuk. Kalau dia ganti baterai, apakah ini dipasang lagi atau tidak ya? Kalau lu masa bodo amat ya langsung nyemplung, HP gue kan udah anti air nih kedalaman 1 meter selama 30 menit, aman lah ini kayaknya, langsung aja ya kan, cemplung bush, gitu. Oh ternyata matot. Lu harus tahu dulu historinya. Tapi kalau lu beli HP baru ya, terus lu coba ya sesekali gunain si IPP-an itu, ya tanggung risiko sih. Tapi tetap aja ya, HP yang ada sertifikat IPP-an itu bakal apa ya? Bakal memudar juga itu kekuatan ketahanan. Yang pertama panas dari bezelnya ya kan. Terus panas dari cuaca yang lagi lo pakai HP saat outdoor itu melekang ya lama-lama. Tapi biasanya kalau HP baru setahunan 2 tahun kalau nggak dibongkar masih anti air juga sih, masih kuat-kuat aja. Tapi biasanya kendala yang paling sering terjadi itu konektor chargernya itu jadi berjamur, jadi nggak bisa ngecas atau ngecas tapi lambat, nggak fast charging, itu sering terjadi. Jadi meskipun HP kalian itu anti air, saran gua kalau nggak butuh-butuh amat, nggak perlu-perlu amat ya udahlah nggak usah disiram-siram, nggak usah direndam-rendam ya. Kalaupun pengen kayak gitu, pengen misalnya kalian diving cuman 1,5 meter gitu, pengen ngerekamnya pakai HP aja. Beli ada tuh aksesoris tuh apa ya, case bener-bener yang tebel gitu anti air. Nah, meskipun HP kalian ada sertifikat IPP-an, pakai itu aja deh, lebih safe ya kan. Dan harga jual HP kalian juga lebih stabil karena nggak ada bekas-bekas noda karat, bercak-bercak jamur karena kerendam air gitu, oke? Kalau buat mati total itu aja yang bisa gue bahas. Nih video udah 13 menit cuy. Banyak banget, makanya gue bilang ya kalau lu yang kangkang servis coba tulis di kolom juga biar videonya rame gitu, per ilmu-ilmuan ya gitu. Sekarang kita masuk yang mati total tapi mati suri gitu cuy. Oke. Kalau yang mati suri ini biasanya handphonenya ini kena IC charger ya, terus dia itu kena konektor casannya, terus itu baterainya udah wajib ganti. 3 hal ini. Nah, Bang, kalau IC charger berarti harus bongkar mesin dong, ya sama aja mati total. Enggak, kalau IC charger yang belum parah-parah banget, lu jumper baterai masih nyala. Intinya HP-nya cuman ganti baterai lu masih bisa pakai lagi gitu. Dan masih bisa dicas kalau nggak sampai nol banget baterainya. Nah, makanya gue bilang mati suri. Tanpa diservis pun cuman ganti baterai masih bisa nyala. Yang kedua itu bagian konektor ya. Konektor ini ya simple lah, sepele lah. Konektor charger di bawah ini ada masa pakainya juga. Itu tergantung gimana kalian sering ngecas, cas pasang sama yang kayak gue bilang tadi.
iPhone 7 ini juga udah ada sertifikat IP/IP-an ya kan, tahan percikan-percikan air, siraman-siraman air gitu-gitu. Nah, kadang orang tuh dipakai buat nyemplung, makanya konektornya tuh kadang HP yang udah rapat-rapat begini tuh nggak awet karena kena air juga konektornya. Terus baterai itu banyak bilang, "Bang, baterai BH-nya udah 40% nih, ganti gak ya?" Iya kalau udah 40% ganti, ganti. Lu gini loh, spare part ori itu ada masa pakainya, men. Kalau spare part masa pakainya itu udah defect banget, contoh kalau kalau baterai BH-nya udah 60%, mungkin masih toleransi lah. Lo paling nerimanya baterainya nggak enak banget dipakai kok, cepat banget habis ya, meskipun dari 100%. Tapi kalau udah 40% BH-nya, itu udah red line banget cuy, asli. Udah parah banget. Jadi lo tuh jangan berasumsi, wah tapi ini kan spare partnya masih ori. Udah ganti aja, ganti. Nggak usah ribet banget gitu pakai HP. Ya, baterainya udah jelek, kalau kita belum bisa mendapatkan baterai yang baru, pakai aja baterai aftermarket dulu. Udah nggak apa-apa. Yang penting lu beli baterainya di mana, minta garansi, entah garansi sekian hari, sekian minggu, ya tergantung lah. Kalian bisa cari-cari sendiri lah. Intinya ketika ganti baterai, bisa dipastikan minta garansi minimal 3 hari lah. Jadi kalian bisa tes pakai ini baterai ngedrain lagi atau tidak dan lain-lain. Kan? Sesimpel itu aja gitu. Ya namanya juga HP bekas, baterai udah diganti, ya nggak bakal bisa merasakan kayak HP baru, ya kan? Ya itu udah wajar ya kan. Udah 16 menit asli. Nah, jadi permasalahan permatot-matotan dari software tadi udah gue bahas ya, gue selip tadi di sini. Tadi sempat terselip, udah ada 3 nih segmentasinya. Menurut gue itu yang bisa gue share ke kalian. Jadi cara mengatasinya biar nggak mati total, simpel banget. Jangan sering kena hentakan gini. Kalau naruh HP agak hati-hati, itu yang pertama, paling simpelnya. Yang kedua, aksesorisnya pastiin kalau kalian belum mampu atau susah cari yang ori, pakai yang aftermarket yang bermerek. Kalian bisa cek sendiri mereknya, bisa ulik-ulik sendiri ya kan. Baik kabel maupun adaptor itu wajib yang ada tingkat keamanannya, ada sertifikatnya ya. Jadi pilih yang branded. Dan yang ketiga, masalah software. Kalian harus sering-sering bersihin data HP kalian. Bersihin data HP itu nggak rugi kok. HP kalian juga tambah enteng jalannya. Misalnya kalau adaptornya KW, ya udah ganti. Itu udah tahu ya kan. Misalnya file fotonya banyak ya kan. Itu kan nggak ngeluarin biaya loh. Kalau adaptor gini mungkin masih ngeluarin biaya. Sepele itu file-file foto yang nggak kepake. Ya lo bisa kayak pindahin foto lo ke Google Keeps, Google Foto apalah ya, Google Drive, apapun itu. Lo juga bisa layanan iCloud buat yang iPhone ya kan, pakai iPhone. Intinya sebisa mungkin buat storage handphone kalian itu tersisa, kalau batas aman menurut gue nih, itu di atas 5 GB. Kalau di bawah 5 GB menurut gue itu udah red line. Ya, kenapa bisa gitu? Gue kasih challenge buat kalian. Coba deh, storage kalian sisain coba 5 GB. Coba buka aplikasi PUBG, nggak usah di close. Coba buka aplikasi buat edit misalnya yang paling simple, iMovie. Coba buka WA, Instagram, TikTok nih, 5 aplikasi ini. Coba nggak usah kalian close selama beberapa hari ngedit ya kan. Terus scroll TikTok, ya WhatsApp. Coba kalian lihat, nggak usah tambahin foto. Dari storage 5 GB itu kepake berapa GB? Nah, itu banyak banget kepake ya. Jadi storage kalian itu kemakan ya buat background apps yang lagi jalan. Jadi lu bayangin storage-nya di bawah 5 GB kurang tuh ya. Itu mesin ini dari mana lagi dapetin storage gitu buat ngejalanin si sistemnya gitu. Ya mau nggak mau korup jadinya rusak gitu. Nah, sesimpel itu. Intinya gue recap lagi ya. Jangan sering hentak-hentakin, harus lebih lembut ya. Adaptor kalau nggak yang ori ya terserah yang branded. Sama manajemen storage ya. Kalau dari gue tipsnya, saran gue 5 GB, di atas 5 GB lebih baik di free in terus ya biar HP kalian lebih awet. Oke, mungkin sampai di sini video gue udah hampir 20 menit dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.